Paham, 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 Di atas bukit Nanjak. Nah, sebenarnya kalau untuk berarti pembiayaan, saya jelasin dulu ya gambaran secara umumnya. Jadi untuk pembiayaan itu dibagi beberapa segmen. Kalau untuk di perbankan itu, khususnya untuk di BSI itu tergantung segmennya, dia wirausaha atau dia yang berpenghasilan tetap. Kalau berpenghasilan tetap itu kayak karyawan, PNS dan lain-lain, pokoknya yang dia dapat gaji bulanan. Nah itu disebut yang berpenghasilan tetap. Terus kalau misalnya untuk pembiayaan itu di BSI tujuannya untuk apa nih? Misalnya kalau kayak tadi kan untuk kredit motor, tapi kan untuk pembelian kendaraannya di BSI itu ada produknya namanya BSI Auto. Ada memang langsung untuk pembelian kendaraan. Nah, cuman kita itu ada perusahaan lagi kalau untuk pembelian kendaraan itu dari Mustariah, Mandiri Utama Finance Syariah gitu. Terus selanjutnya kalau memang dia pure untuk pembelian kendaraan biasanya kita amainin di situ. Kecuali dia kita kan biasanya kalau sekarang itu sistem pemasaran kita itu sudah sebenarnya apa ya, marketing 3.0 lah. Jadi kita ketemu nasabah, kita ngobrol dengan nasabah itu kita harus tahu kebutuhan nasabah untuk apa sebetulnya. Jadi nggak kita tembak langsung, ibu untuk apa, nah itu kita gali aja terus gitu. Oh, sebenarnya untuk beli kendaraan tapi ternyata dia ada kebutuhan lainnya. Nah biasanya kita arahinnya ke produk mikraguna namanya. Kalau itu bisa untuk pembelian kendaraan bisa, cuman memang itu segmennya tidak luas, itu harus yang berpenghasilan tetap. Kalau wira swasta itu belum bisa kalau untuk itu. Kalau mitra guna itu nanti jaminannya SK. Kalau kendaraan itu kan jaminannya BPKB ya. Jadi kalau kendaraan kan jatuhnya kalau mungkin di konven itu kan seperti leasing mungkin ya. Nah kalau di BSI dia itu nanti akadnya sesuai dengan peruntukannya, itu perbedaannya seperti itu paling. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa perbedaan utama produk KKB di BSI dengan kredit kendaraan pada bank konvensional? Produk perbedaannya sebetulnya sih, kalau saya tuh takut salah nyampain ya, soalnya kan ada segmennya lagi, biasanya sama Ilham, cuma lagi dia itu ngantornya nggak selalu di sini, panggilan lah dia kalau kesini, kalau ada nasabah ke sini. Sebenarnya kalau perbedaannya itu mungkin satu dari kita di sini tidak pakai bunga, kalau di BSI itu pakai margin. Terus tadi tujuannya harus jelas, pembeliannya apa, pembelian kendaraan. Terus terkait DP juga wajib ada DP. Kalau untuk jual belian kendaraan motor mobil itu wajib. Mungkin kalau di
lain di bank lain mungkin ada yang bisa tanpa DP atau apa, nah mungkin oleh BSI terus sekarang belum bisa karena terkait dengan akadnya. Lanjut, bagaimana mekanisme pembiayaan KBB di BSI mulai dari pengajuan hingga pencairannya? Kalau untuk terkait itu, nah itu saya yang apa? Ini ya, uangnya. Ya, kalau untuk terkait sistematikanya, saya sih tahunya garis besar aja. Soalnya kita pun di sini, kalau kita ada nasabah biasa langsung kita minta transisi bagiannya lagi untuk follow up lebih lanjut. Itu biasanya. Kalau untuk kendaraan baru itu lebih simpel biasanya, soalnya kan nggak ada survei, nggak ada penilaian kendaraannya, beda sama kendaraan second, kendaraan bekas. Kalau kendaraan baru ya dari harga yang sudah ditentuin oleh ATPM, oleh pabrikan, jadi kita paling itu ada beberapa perhitungan lagi lah untuk terkait ininya, terkait apa, DP-nya, uang mukanya, terkait itunya. Terus awalnya sih sama, nasabah mau ada pengajuan, lalu pemberkasan selesai, pemprosesan akad. Setelah akad ya sudah langsung cair gitu. Beda kalau kendaraan second itu kendaraan bekas ya. Kalau kendaraan bekas itu dari nasabah mau ngajuin nih. Nah, ada dua skema, kendaraannya yang sudah nasabah tahu atau mau kita bantu cariin, biasanya kayak gitu. Nanti setelah itu dinilai sama bagiannya, ada penilainya. Nih kendaraan ini bisa masuk, bisa dibiayai berapa juta gitu. Misalnya dari showroom mobil bekas, dari penjual mobil bekas pengen 100 juta, ternyata setelah dihitung-hitung, setelah dinilai sama kita hanya bisa 80, nah berarti 20 jutanya harus wajib DP gitu. Setelah pemberkasan dan lain-lain ya seperti itu caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Yogi Hernawan Pradityo dengan akhiran NPM 161. Nama saya Rekor Efisi Algipari dengan akhiran NPM 170. Nama saya Sefira Julianti dengan akhiran NPM 066. Nama saya Dila Nuraini dengan akhiran nomor NPM 074. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil proyek yang kami analisis, yaitu studi kasus Yamaha Fazio Neo. Tujuan presentasi ini adalah memberikan pemahaman bagaimana perbedaan skema kredit konvensional dan syariah dalam pembelian kredit motor. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan membawakan latar belakang. Saat ini kebutuhan kendaraan semakin meningkat, terutama motor, karena lebih ekonomis dan menunjang mobilitas masyarakat. Salah satu motor yang populer adalah Yamaha Fazio. Untuk membelinya, banyak orang mengambil kredit dalam hal ini. BSI menawarkan skema syariah berdasarkan akad murabahah, sedangkan Oto menggunakan kredit konvensional berbunga flat. Karena sistemnya berbeda, maka total biaya yang harus dibayarkan konsumen juga berbeda. Disinilah pentingnya analisis perbandingan ini. Rumusan masalah dari latar belakang tersebut, kami merumuskan beberapa pertanyaan penelitian. Apa itu leasing dan pembiayaan syariah? Bagaimana sistem kredit kendaraan bermotor berjalan? Bagaimana perbedaan antara pembiayaan BSI dan Oto? Lembaga mana yang lebih menguntungkan? Dan apa manfaat kredit
kredit kendaraan bagi masyarakat. Untuk tujuan penelitian kami adalah menjelaskan konsep pembiayaan syariah konvensional, mengidentifikasi jenis sistem pembiayaan, menganalisis perbandingan biaya antara BSI dan OTO, dan menentukan pilihan pembiayaan yang paling menguntungkan bagi konsumen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat penelitian kami. Hasil dari penelitian kami bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kredit kendaraan, membantu konsumen dalam membuat keputusan kredit, menjadi referensi bagi lembaga pembiayaan, dan memberikan edukasi tentang prinsip syariah dalam pembiayaannya. Berikutnya ada konsep skema pembiayaan BSI dan OTO. BSI menggunakan akad muraba'ah, yaitu transaksi jual beli dengan margin tetap. Harga motor ditambah margin diketahui sejak awal dan tidak berubah sehingga tenor selesai. Sedangkan OTO menggunakan sistem bunga flat. Cicilan dihitung dari pokok pinjaman ditambah bunga setiap bulan. Perbedaan dasar itu BSI itu marginnya tetap, transparansinya itu jelas tinggi ya. Kalau OTO itu bunganya itu berjalan dan ada biaya admin tambahan. Data pembiayaan berdasarkan web dan hitungan manual. Bank Syariah Indonesia atau BSI, pembiayaan berdasarkan website dengan uang muka 20% dengan tenor 12, maka angsurannya menjadi 1.818. Kalau pembiayaan berdasarkan hitungan manual dengan rumus pokok kredit sama dengan harga OTR dikurangi DP, maka pokok kredit sama dengan harga OTR-nya 27.270 dikurangi DP-nya yaitu 5.454, maka hasilnya menjadi 21.816.000. Maka pokok per bulan sama dengan pokok kredit dibagi tenor. Pokok per bulan sama dengan 21.816.000 dibagi 12, maka hasilnya 1.818.000. Margin per bulan sama dengan 0. Angsuran per bulan sama dengan 1.818.000 dikurangi 0, maka hasilnya 1.818.000. Hasil ini hampir sama dengan angsuran web BSI. Begitupun buat perhitungan tenor 24 dan 36 bulan. Lalu, data pembiayaan berdasarkan web dan hitungan buat PT Sumit Auto Finance dengan pembiayaan berdasarkan web dengan uang muka 20% dengan tenor 12, maka angsurannya menjadi 1.675.153,33. Kalau pembiayaan berdasarkan hitungan manual menggunakan rumus A sama dengan PV I dibagi 1 kurang 1 tambah I pangkat min N. Maka menggunakan tenor 12, PV sama dengan 23.700 dikurangi 23.700 dikali 20%. Hasilnya 23.700 dikurangi 5.806.500, maka hasilnya 18.960 dengan N12 dengan suku bunga yang dihasilkan adalah 0,91% per bulan. Diketahui PV-nya itu 18.960 dengan N12, I-nya 0,9% atau kita ubah ke dalam desimal menjadi 0,009. Lalu yang ditanyakan adalah A. Jawabannya, A sama dengan PV dikali I per 1 kurangi 1 tambah I pangkat min N. A sama dengan 8 PV-nya yaitu 18.960.000 dikali dengan I yang tadi 0,0091 per 1 kurangi 1 tambah 0,0091 dengan pangkat min 12. Maka hasilnya itu 1.675.008,781. Begitupun buat perhitungan tenor 24 dan 36. Lalu perbandingan harga dan pokok pembiayaan. Harga motor di BSI itu 27.270.000, harga motor di OTO yaitu 23.700. Setelah DP, pokok pembiayaan BSI lebih tinggi 2.857.000. Maka OTO memberikan biaya awal lebih ringan tetapi ada bunga per jalan. Analisis perbandingan BSI dan OTO. Secara umum, BSI unggul dalam transparan biaya.
kepastian angsuran, dan bebas riba. Sedangkan Oto unggul dalam kemudahan persyaratan dan proses yang cepat. Namun Oto memiliki biaya jangka panjang yang lebih besar karena bunga. Sementara BSI bisa lebih stabil dalam jangka panjang karena angsuran tetap. Kesimpulan dari hasil analisis, tidak ada pembiayaan yang mutlak lebih unggul. Jika konsumen mengutamakan transparansi biaya, kepastian angsuran, dan prinsip syariah, maka BSI lebih cocok. Namun jika konsumen menginginkan proses cepat dan angsuran awal yang lebih ringan, maka Oto mungkin lebih menarik. Jadi keputusan terbaik harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi finansial masing-masing. Saran, BSI sebaiknya meningkatkan layanan digital agar proses pengajuan lebih cepat. Konsumen harus memahami struktur biaya kredit, bukan hanya sekedar melihat cicilan bulanan. Dan yang penting, pilihan pembiayaan sesuai kemampuan dan prioritas keuangan pribadi. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang pembiayaan kendaraan bermotor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.